本当に素晴らしい予選突破おめでとうございます。そしてありがとう。ただここから1年ものすごく重要な1年ちょっとになると思うんだけど、今までワールドカップ出たチームで前年の1年が非常に調子いいチーム。 Jepang jamu timnas Indonesia di stadion kecil. JFA minta maaf, stadion kami tidak bisa nampung. In Spanish, in England, in the other European country, so I think they are very awesome for us. Y se suspendió el encuentro después de solo unos pocos minutos de juego. Debemos asegurarnos de evitar este tipo de FIFA angkat bicara soal desakan supporter Cina yang ingin laga kontra timnas Indonesia diulang gara-gara wasit dianggap mengada-ada. Jepang jamu timnas Indonesia di stadion kecil. JFA minta maaf, stadion kami tidak bisa nampung. Ribuan orang antri mengular bukan di konser musik, melainkan demi selembar tiket sepak bola laga Jepang versus timnas Indonesia, Selasa 10 Juni besok. Lebih mengejutkan, lautan merah putih itu bukan warga lokal, melainkan badai supporter timnas Indonesia yang membuat Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, langsung meminta maaf. Suasana Osaka di Jepang beberapa waktu lalu berubah menjadi lautan merah putih yang tak terduga. Euforia sepak bola Indonesia rupanya menjangkau ribuan kilometer melampaui batas negara dan menciptakan sebuah fenomena yang membuat banyak pihak tercengang. Antrean panjang mengular di sekitar Suita City Football Stadium sejak pagi buta. Supporter datang bukan hanya dari berbagai penjuru Jepang, namun juga dari negara-negara tetangga, bahkan benua yang jauh. Tujuan supporter untuk menyaksikan secara langsung perjuangan timnas Indonesia melawan Jepang. Keterkejutan melanda JFA saat menyadari komposisi supporter yang hadir lebih dari separuh tiket, ternyata diborong oleh para pendukung skuad Garuda. Bukan hanya warga negara Indonesia WNI yang bermukim di Jepang, namun juga gelombang supporter yang datang khusus dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Australia, Qatar, Belanda hingga Inggris. Perjalanan jauh mereka menjadi bukti betapa besar cinta dan dukungan terhadap sepak bola tanah air. Kisah-kisah perjalanan heroik para supporter pun bermunculan, ada yang rela menempuh belasan jam penerbangan, ada pula yang menyatukan diri dalam rombongan komunitas menaiki kereta cepat dari Tokyo menuju Osaka. Mereka membawa atribut kebanggaan dan semangat yang membara, dan tiket pertandingan yang dijual secara daring ludes dalam hitungan jam. Di loket-loket penjualan fisik antri membludak hingga menyebabkan kepadatan di stasiun-stasiun kereta bawah tanah di sekitar stadion. Lebih dari 100.000 orang mencoba mendapatkan tiket secara daring, namun kapasitas stadion yang hanya 40.000 kursi memaksa panitia untuk menolak sebagian besar pendaftar. Kekecewaan tak terhindarkan, namun semangat dukungan tak luntur. Presiden JFA dalam sebuah konferensi pers terbuka menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada publik Jepang dan Indonesia. Ia mengaku terkejut dan menyesal karena tidak mengantisipasi antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia. Pertandingan tersebut meski tidak menentukan bagi Jepang yang sudah lolos ke putaran final Piala Dunia, namun memiliki arti sejarah tersendiri bagi Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Justru karena bukan laga hidup mati, banyak yang memprediksi atmosfer pertandingan akan biasa saja, namun prediksi tersebut meleset jauh, dan gelombang dukungan supporter Indonesia membuktikan. Hal sebaliknya, Presiden JFA mengakui bahwa pihaknya salah dalam memperkirakan besarnya dukungan untuk timnas Indonesia. Pengalaman menghadapi negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tidak pernah memenuhi stadion menjadi patokan yang keliru. Saya bahkan mengira Indonesia tidak punya banyak supporter dari luar negeri, ujar Tsuneyasu Miyamoto dengan nada penyesalan. Dengan wajah tertunduk sopan sesuai tradisi Jepang, ia menyampaikan permohonan maaf karena telah memilih stadion yang terlalu kecil untuk menampung animo supporter yang begitu besar.
Sebagai janji ke depan, JFA berjanji akan menggunakan Stadion Nasional Jepang yang berkapasitas lebih dari 70.000 penonton jika kembali bertemu dengan Indonesia di pertandingan mendatang, katanya. Fenomena ini bukan sekadar tentang tiket yang habis, ini adalah pengakuan implisit bahwa Indonesia kini telah menjadi kekuatan baru dalam peta sepak bola Asia dengan daya tarik supporter yang tak bisa diabaikan. FIFA angkat bicara soal desakan supporter Cina yang ingin laga kontra timnas Indonesia diulang gara-gara wasit dianggap mengada-ada. FIFA angkat bicara soal desakan dari supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang karena keputusan wasit yang dianggap merugikan. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Cina dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor 1-0. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan skuad Garuda atas tim Dragons dalam pertandingan tersebut dicetak melalui titik putih oleh Ula Romeni pada menit ke-45. Kemenangan ini mengantarkan tim besutan Patrick Kluivert tersebut lolos ke ronde keempat usai menempati peringkat keempat klasemen Grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan yang telah dijalani sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara bagi Cina, kekalahan dari tuan rumah membuat peluang untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tertutup. Tim asuhan Branko Ivankovic ini tenggelam di dasar klasemen alias peringkat ke-6 dengan raihan 6 poin dari 9 laga yang telah dilalui. Seusai pertandingan, media asal Vietnam, Sohu melaporkan bahwa supporter Cina mendesak agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang. Mereka menilai bahwa Federasi Sepak Bola Cina, CFA, harus melakukan protes kepada AFC karena wasit yang memimpin laga dibilang mengada. Sebab, wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin dianggap salah mengambil keputusan saat memberikan penalti untuk timnas Indonesia. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan yang Zhexiang di kotak terlarang pada menit ke-40. Setelah mengecek VAR untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak, Rustam Lutfulin dengan yakin memberikan hadiah penalti. Ula Romeni yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna, sehingga membuat Indonesia unggul sekaligus menjadi gol kemenangan. Para penggemar menilai hukuman wasit agak mengada-ada, dan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC atau bahkan meminta pertandingan ulang, tulis Sohu. Terkait keinginan supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia, FIFA telah memiliki aturan tertulis soal hal tersebut. Namun, FIFA menetapkan bahwa laga hanya dapat diulang atau dilanjutkan ulang dalam keadaan yang sangat spesifik. Pasalnya, berdasarkan Law 5 of the Laws of the Game, disebutkan keputusan wasit mengenai fakta yang berkaitan dengan permainan, termasuk apakah gol dicetak dan hasil pertandingan, bersifat final. Dengan demikian, jika ada protes atas keputusan seperti handball, gol tidak sah, atau penalti, pertandingan tidak bisa diulang. Sebenarnya, FIFA bisa saja mengulang pertandingan jika terjadi kesalahan administrasi serius apabila teridentifikasi pelanggaran aturan. Hal ini pernah terjadi di leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia antara Uzbekistan melawan Bahrain pada 2005 lalu. Pada saat itu, wasit asal Jepang Toshimitsu Yoshida memberikan penalti kepada Uzbekistan yang dieksekusi dengan sukses oleh server Jeparov. Akan tetapi, wasit membatalkan gol tersebut dan malah memberikan free kick kepada Bahrain dengan alasan ada pemain Uzbekistan yang bergerak dulu ke kotak penalti sebelum tendangan dilepaskan Jeparov. Sesuai dengan peraturan, seharusnya penalti diulang bukan menjadi free kick. Hal ini pun membuat FIFA bertindak dan mengharuskan pertandingan diulang. Jika berkaca kepada kasus laga timnas Indonesia melawan Cina, FIFA tidak akan mengulang pertandingan tersebut karena tidak ada pelanggaran aturan secara serius.